komputer. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Lanjut ciri sejarah komputer generasi 2 akan kami jelaskan. Berikut ini kami akan menyebutkan sesi komputer generasi kedua. 1. Menggunakan teknologi transistor. 2. Penggunaan listrik lebih hemat. 3. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil. 4. Masih menggunakan pita kaset. 5. Transistor tidak sepanas tabung hampa. 6. Kecepatan pengolah data sudah lebih tinggi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Cahyadi Bonde. Perkenalkan, nama saya Fardinasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Habsi. Kami akan menjelaskan komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor pada pertengahan 1990-an hingga awal 1990-an. Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC yang di komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Penggunaan chip PLC ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. IC lebih kompleks dan terintegritas. 2. Menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. 3. Dikembangkan VLSI yang dapat menampung hingga ratusan ribuan IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Mardan dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatra. Kami akan menjelaskan tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dibuat oleh Graham Oakley dan Jeffrey Packard. Hardware dari komputer memiliki ukuran fisik yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Instruksi operasi memang dibuat secara fisik guna melakukan tugas tertentu. 3. Untuk program hanya dapat dibuat dengan memakai bahan mesin. 4. Komputer juga memiliki shielder mengetik guna menyimpan data. 5. Memakai simpanan luar mengetik disk dan juga tape. Memerlukan daya listrik yang sangat besar. 7. Perlu alat pendingin karena cepat panas. 8. Memiliki daya simpan yang kecil. 9. Kinerja kurang cepat. 10. Memakai konsep Starret program dengan menggunakan memori utama yakni mengetik care stam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Matyar dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Isman dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi kedua. Pada tahun 1960-an, komputer generasi kedua ini mulai berkembang.
dengan penggunaan transistor untuk mengetik tubel vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti mengetik yang berfungsi menyimpan. Generasi kedua, satu, penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. Dua, penggunaan transistor sebagai pengganti vakum tube membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi pertama. 3. Menggunakan memori yang cukup besar. 4. Penerapan penggunaan aplikasinya lebih luas dalam kehidupan. 5. Telah menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk removable disk. 6. Proses operasi yang lebih cepat. 7. Mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Johann Mauchly dan J. Presper Etcher. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Hardware dari komputer memiliki ukuran fisik yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Instruksi operasi memang dibuat secara spesifik guna melakukan tugas tertentu. Untuk program hanya dapat dibuat dengan memakai bahan mesin. Komputer juga memiliki shredder mengetik guna menyimpan data, memakai simpanan luar mengetik disk, dan juga mengetik tape. Memerlukan daya listrik yang sangat besar. Perlu alat pendingin karena cepat panas. Memiliki daya simpan yang kecil. Kinerja kurang cepat. Memakai konsep Starret program dengan menggunakan memori utama yakni mengetik care string. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asken dan rekan saya bernama Farhan Tahir. Pada video ini saya akan membahas tentang komputer generasi keempat, yaitu mikroprosesor. Komputer ini berisi ribuan IC dan mikroprosesor pindah dari bidang komputer desktop ke dalam berbagai bidang kehidupan karena semakin banyak produk yang menggunakannya. Bisa dihubungkan bersama untuk membentuk sebuah jaringan dan akhirnya menuntun pada perkembangan internet. Mikroprosesor adalah sebuah integrated circuit terpadu yang berisi beberapa fungsi dasar. Apa saja yang ada di dalam mikroprosesor? Contohnya update Microsoft dan personal komputer IBM. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihannya itu lebih kuat, berukuran kecil, berproses dengan cepat, membutuhkan lebih sedikit daya, memiliki kipas, tidak membutuhkan AC, dan menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Kekurangannya itu dibutuhkan teknologi terbaru untuk membuat mikroprosesor. Demikian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Zara dan teman saya bernama Wode Marorahna. Kami dari kelas 7B akan menjelaskan ciri-ciri komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970 ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat.
Ciri-ciri komputer generasi keempat, penggunaan Large Scale Integration LSI yang disebut juga dengan nama bipolar. Large Scale Integration LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration LSI yang dapat mampu Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Aulia. Saya dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komputer generasi keempat. Berikut ini ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSL atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan menjadi komputer mikro yang sudah memakai mikrokonduktor dan juga mikroprosesor yang memiliki bentuk seperti chip untuk memori komputernya. Sekian penjelasan saya mengenai ciri komputer generasi keempat. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua adalah komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencet penyimpanan dalam disket memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Ciri-ciri komputer adalah 1. Penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. 2. Penggunaan transistor sebagai pengganti vacuum tube membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi pertama. 3. Menggunakan memori yang cukup besar. 4. Penggunaan aplikasinya lebih luas dalam kehidupan. 5. Telah menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk reformed disk. 6. Proses operasi yang lebih cepat. 7. Mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waknya Ranisa, kelas 7A dari SMP Negeri 22 Buton. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi kelima. Komputer yang munculnya VLSI atau Very Large Scale Integration, yaitu rangkaian terbasis transistor ke dalam sebuah chip mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan VLSI. Komputer generasi kelima menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer. Dari segi performa, komputer generasi kelima tentunya jauh lebih bagus ketimbang komputer-komputer pada generasi sebelumnya. Lantaran komputer generasi ini memiliki teknologi superkonduktor sehingga ia mampu mengirimkan informasi elektronik dengan kecepatan begitu tinggi tanpa mengalami hambatan sama sekali. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Sekian penjelasan saya tentang komputer generasi kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Perkenalkan, nama saya Arifah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid.
kami akan menjelaskan tentang komputer generasi kelima beserta ciri-cirinya. Komputer generasi kelima merupakan yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Ultra Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri-ciri komputer generasi kelima muncul VLSI, Very Large Scale Integration, yaitu rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip. Mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan VLSI. Komputer generasi kelima dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Zainab. Dan perkenalkan, nama saya Maude Fauzia Ibrahim. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang sejarah penemuan telepon genggam. Handphone adalah perangkat portabel yang dapat membuat dan menerima panggilan melalui frekuensi radio, sementara pengguna bergerak dalam area layanan telepon. Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tinggi 3 April 1973. Itulah penampilan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang. Kami diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 22 Buton akan mempresentasikan fungsi jaringan dan penjelasan dari jaringan. Kali ini teman saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan. Informasi data komputer adalah untuk saling berbagi sumber daya dan informasi data. Proses komunikasi antara komputer memiliki fungsi untuk saling berbagi dua hal tersebut. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran sel, mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.